Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nishalina Evila dengan NIM 22050110118. Di sini saya akan membuat tutorial mengaplikasikan Smart PLS pada data kuesioner atau data primer tentang online impulse buying di Shopee. Pertama-tama kita akan mulai membuka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini kita mulai ke new project ya. Kita buat namanya, lalu kita create. Lalu kita mulai import data. Lalu kita klik skillnya matrix semua dan lalu kita import. Kita back, kita buat create model di sini. Kita pilih model type-nya PLSM, lalu kita tulis model namanya, lalu kita save. Lalu untuk membuat grafiknya kita klik X1.1 hingga X1.4, kita save, kita tarik ke sini. Kita ganti namanya menjadi perceived usefulness. Lalu kita juga import X2-nya. Lalu kita import semua datanya sesuai dengan variabelnya. Setelah diatur, kita klik connect untuk mengkonekkan antara variabel X dan variabel Y. Lalu kita konekkan juga variabel X ke variabel mediasi. Kemudian kita juga konekkan variabel mediasi ke variabel Y. Lalu untuk yang terakhir, kita klik moderating effect untuk memoderasi variabel mediasi tadi. Kita tarik garis dari brand loyalty ke garis satisfaction ke online impulse buying. Lalu kita akan mulai menganalisisnya. Yang pertama kita calculate ke PLSM. Langsung kita start calculation. Baik, analisis pertama adalah validitas dan reliabilitas. Kita tarik ke bawah ke construct reliability dan validity. Di sini dapat kita fokuskan kepada Cronbach alpha dan juga AP yang ada di sini. Nah, untuk mendefinisikan reliabilitasnya sendiri, kita bisa fokus pada tabel Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha di sini aturannya adalah nilai lebih dari 0,6 itu datanya reliable. Maka dapat dilihat bahwa semua variabel di sini datanya reliable. Lalu kita skip ke average variance extracted atau AP. Di sini menjelaskan validitas konvergen. Dapat diketahui bahwa nilai minimal validitas di sini adalah 0,6. Dapat saya simpulkan bahwa semua variabel di sini itu valid dan reliable. Lalu kita ke discriminant validity untuk melihat validitas diskriminan. Kita ke HTMT. Di sini aturannya kalau HTMT itu harus kurang dari 0,9. Jadi dapat dilihat bahwa semua nilai di sini dari masing-masing variabel itu di bawah 0,9, maka dapat dikatakan semua variabel itu valid. Nah, untuk Cornell Ecker ini juga sama untuk melihat validitas. Dapat kita contohkan di brand awareness ini. Brand awareness dengan brand awareness di sini paling tinggi nilainya, maka dapat dikatakan bahwa variabel atau variabel brand awareness ini sudah sesuai. Lalu kita juga ke cross-loading. Di cross-loading, brand awareness ini kan untuk menjelaskan variabel X3. Maka dapat kita lihat ke bawah, bahwa nilai yang paling tinggi itu berada di X3.1, X3.2, hingga X3.5. Maka dapat dikatakan bahwa masing-masing indikator, yaitu X3.1 hingga X3.5, itu sudah bisa mencerminkan variabel brand awareness sendiri. Lalu kemudian kita ke model fit, ada SRMR, D_ULS, DG, G-square, dan NFI. Nah, SRMR di sini itu nilai maksimalnya adalah 0,08. Maka dapat dilihat bahwa variabel-variabel tadi itu sudah cocok model fit-nya. Di NFI sendiri nilai maksimalnya adalah 1, dan semakin mendekati 1 dapat dikatakan bahwa model dari variabel-variabel tadi itu sudah cocok. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tadi itu sudah cocok untuk memenuhi model dari analisis ini. Lalu kita kembali ke R-square. R-square di sini ada R-square dan R-square adjusted. Untuk satu moderasi saja, kita perlu melihat R-square-nya saja. Di sini, itu gunanya untuk menjelaskan seberapa besar konstruk endogen dijelaskan oleh eksogen. Oke. R-square di sini gunanya untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen.
Dapat dilihat bahwa online impulse buying itu R-square-nya 0,242. Lalu untuk satisfaction itu 0,495. Untuk online impulsif sendiri ini dapat dikatakan bahwa modelnya itu sangat lemah karena di bawah 0,25. Dan untuk satisfaction sendiri itu modelnya itu masih lemah karena masih di bawah 0,50 untuk mencapai model yang moderat. Kemudian kita bisa kembali ke edit. Kita akan melakukan ujian terakhir yaitu uji hipotesis. Kita calculate, kita pindah ke bootstrapping. Kita langsung start calculation. Nah, untuk uji hipotesis kita bisa melihat ke path coefficient. Dan di sini kita fokus pada original sample dan juga kita geser ke samping p-value. Nah, untuk original sample sendiri itu menjelaskan tentang koefisien jalur, dan untuk p-value di sini saya mengambil p-value-nya harus di bawah 0,05. Nah, yang pertama adalah koefisien jalur atau original sample. Saya contohkan pada brand awareness ke online impulse buying. Lihat bahwa brand awareness ini memiliki pengaruh minus 0,075 terhadap online impulse buying dengan nilai p-value sebesar 0,341. Artinya, p-value ini lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis brand awareness yang berpengaruh terhadap online impulse buying ini tidak signifikan. Lalu untuk koefisien jalurnya dapat diartikan bahwa brand awareness ini memiliki pengaruh yang negatif sebesar 0,075. Maka semakin tinggi brand awareness akan berpengaruh secara negatif terhadap online impulse buying, atau online impulse buying ini akan semakin menurun. Kita juga akan melakukan analisis hipotesis yang sama terhadap semua hipotesis di sini. Kita ambil contoh lain yaitu perceived risk pada satisfaction. Satisfaction di sini merupakan variabel mediasi. Dapat dilihat bahwa original sampelnya atau koefisien jalurnya perceived risk itu memiliki pengaruh sebesar negatif 0,099 terhadap satisfaction atau terhadap mediasi dengan nilai p-value 0,013. Artinya hipotesis ini itu sudah signifikan. Lalu untuk koefisien jalurnya sendiri memiliki arti bahwa perceived risk itu memiliki pengaruh negatif terhadap satisfaction, di mana ketika perceived risk ini semakin tinggi, satisfaction itu menjadi semakin rendah. Kemudian kita beralih ke total indirect effect. Di sini itu menjelaskan tentang variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y secara langsung. Dan kita juga fokus pada original sample dan juga p-value-nya. Di sini dapat dilihat bahwa semua variabel X1, X2, dan X3 yang berpengaruh secara langsung terhadap variabel Y atau online impulse buying ini semuanya tidak signifikan karena semua nilainya yaitu baik nilai hipotesis terhadap brand awareness, perceived risk, dan perceived usefulness ini sama-sama lebih dari 0,05. Lalu untuk original sampelnya, di sini brand awareness ini memiliki pengaruh sebesar 0,056. Dapat diartikan bahwa brand awareness ini memiliki pengaruh yang positif karena berpengaruh positif sebesar 0,056 terhadap online impulse buying. Jika brand awareness ini semakin tinggi, online impulse buying ini juga akan semakin tinggi. Berbeda dengan perceived risk, itu memiliki pengaruh terhadap online impulse buying ini sebesar negatif 0,013. Maka perceived risk ini dapat diartikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap online impulse buying, di mana semakin tinggi perceived risk, maka online impulse buying-nya akan semakin rendah. Kemudian kita dapat melihat ke specific indirect effect. Bedanya dengan yang tadi, kalau specific indirect effect ini untuk menjelaskan bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y jika terdapat variabel mediasi. Di sini dapat kita lihat bahwa brand awareness terhadap pengaruh brand awareness. Di sini dapat dilihat bahwa pengaruh brand awareness terhadap variabel online impulse buying jika menggunakan variabel mediasi itu pengaruhnya sebesar 0,05.
dengan p-value 0,136 atau tidak signifikan. Untuk koefisien Jarunnya sendiri dapat diartikan bahwa brand awareness itu memiliki pengaruh sebesar 0,056 dan berpengaruh positif terhadap online post buying jika dibantu oleh mediator atau certification. Seperti itu penjelasan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.